Waktu Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tegar, Sampurasun, pemirsa TVRI Jawa Barat. Rampes. Pak Agus kumaha damang Pak? Saya alhamdulillah kumaha sama Sulna di Bandung. Alhamdulillah Pak. Pak, 2023 nih Pak, waktunya wisata bangkit. Dan salah satunya di kawasan Pangandaran memang selalu menjadi salah satu pusat pariwisata di Jawa Barat. Sejauh ini Pak, PHRI dan juga pengambil keputusan lain, apa saja Pak yang sudah dipersiapkan untuk kelancaran liburan masyarakat yang akan berkunjung nanti ke Pangandaran nih Pak? Ya, hatur nuhun, Kang Tegar. Kami sudah melakukan koordinasi jauh-jauh hari dengan beberapa dinas yang terkait dengan pariwisata Pangandaran. Di antaranya dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, dinas pariwisata, kemudian dinas lingkungan hidup. Karena yang menjadi permasalahan buat kita kalau Natal dan Tahun Baru di Pangandaran adalah dua, yaitu satu kemacetan, yang kedua masalah sampah, Kang Tegar. Baik Pak, tentang macet memang ini kalau misalkan waktunya liburan ke Pangandaran itu seperti lebaran ya Pak ya, kayak banyak orang yang mudik padahal mereka sebetulnya lagi pada liburan. Lalu sejauh ini hasil pembicaraan tadi seperti berita sebelumnya tampaknya sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Apa saja nih Pak kira-kira solusi sementara yang diajukan atau yang terfikirkan untuk bisa memastikan bahwasanya kemacetan ini bisa diminimalkan? Ya, kita dari PHRI Kabupaten Pangandaran mengusulkan bahwa ada pembagian waktu atau jam yang masuk ke Pangandaran dan keluar Pangandaran. Karena seperti kita tahu bahwa peraturan di hotel itu kita check out pasti waktunya jam 12. Ya. Jam 12 siang, nah sedangkan kalau wisatawan datang itu kan tidak ada waktunya, 24 jam berputar mereka bisa masuk. Itu bukan suatu permasalahan saat mereka masuk ke objek wisata. Tapi begitu mereka menginap di hotel dan peraturan hotel mengatakan bahwa check out di jam 12, nah saat itulah biasanya traffic ini terjadi. Makanya kami bekerja sama dengan pihak Dishub, pihak kepolisian menentukan waktu bahwa pintu masuk di jam 12.00 sampai pukul 15.00 itu hanya satu pintu masuk yang boleh masuk ke kawasan wisata, dan untuk pintu keluarnya kita arahkan semua mengarah ke arah barat, yaitu keluar dari pintu tol utama, kemudian mereka juga bisa keluar dari pintu tol Cikumbulan, bisa dari Batu Hiu juga. Karena untuk saat ini kami sudah mempunyai akses jalan baru, yaitu akses jalan lewat pantai selatan yang menghubungkan Pangandaran sampai Batu Karas. Nah, maka dengan panjangnya jalan itu bisa mengurai saat mereka check out. Itu mungkin salah satu yang kami sampaikan kemarin dan itu kita sepakati bersama. Yang kedua, kita juga sudah menyepakati bahwa bis di saat peak seasonnya, di saat high seasonnya betul, di dalam lagi crowded itu untuk bis tidak boleh masuk ke kawasan wisata Pangandaran. Karena kalau bisnya masuk, jalannya pas-pasan, bisnya macet di titik A, itu ujungnya bisa di mana saja sehingga kemacetan menjadi stuck di dalam. Makanya akan sudah kita sepakati bahwa bis itu di saat peak seasonnya tidak boleh masuk ke kawasan wisata Pangandaran, tapi dikonsentrasikan di dua lapangan parkir, yaitu di Katapang Doyong, Pantai Timur, dan di kawasan Pasar Wisata Pangandaran. Mungkin ini juga perlu diketahui teman-teman di hotel, kalau mempunyai tamu di tanggal-tanggal Natal dan Tahun Baru memakai kendaraan bis, itu harus dikoordinasikan dengan panitianya atau dengan biro perjalanannya, supaya apakah pihak hotel harus menjemput ke tempat mereka di drop off atau menggunakan transportasi lokal supaya perekonomiannya juga merata, bisa pakai becak atau bentor yang sudah ada di Pangandaran. Itu Kang Tegar.
Oke, memang Pak, masalah kemacetan menjadi salah satu faktor utama, tapi ya harus disyukuri juga ya Pak. Dengan adanya kemacetan sebetulnya masyarakat di Pangandaran diuntungkan dengan datangnya para wisatawan. Nah Pak, jika tadi disampaikan sampai bis pun tidak boleh masuk ke kawasan tertentu, artinya potensi wisatawan yang datang ke Pangandaran ini sangat besar. Jika dihitung Pak, potensinya sebetulnya seberapa besar Pak untuk liburan akhir tahun kali ini? Saya lihat untuk liburan tahun ini, saya kira selepasnya kita di beberapa tahun lalu dilanda pandemi COVID ya. Jadi ini seperti baru-barunya balas dendam begitu, bagaimana kita ini sudah benar-benar free untuk saat ini dan kita jaga bersama. Nah kemudian betul tadi kalau Pangandaran nggak macet itu nggak asik Mas Tegar ya, karena memang kita menginginkan wisatawan ini datang ke Pangandaran, tapi memang permasalahan yang ditimbulkan harus kita antisipasi sebaik mungkin, seperti dengan koordinasi yang baik di semua stakeholder yang kita lakukan jauh-jauh hari. Nah, untuk potensi kedatangan wisatawan saya kira tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Kemudian juga tahun lalu itu sampai rumah penduduk saja yang bukan hotel, wisma atau homestay itu juga sampai disewa oleh para wisatawan yang datang ke Pangandaran gitu Mas Tegar. Lalu Pak tadi disampaikan juga bahwasanya masalah selanjutnya setelah kemacetan adalah sampah. Memang harus diakui ya Pak ya, masyarakat kita ini masih belum disiplin sama membuang sampah. Lalu apa Pak kira-kira yang akan dilaksanakan oleh tim masyarakat atau stakeholder di Pangandaran untuk bisa meminimalkan kekotoran di kawasan Pangandaran ketika masyarakat datang ke sana berwisata? Untuk masalah sampah itu adalah imbas juga dari kemacetan Mas Tegar. Bagaimana mobil angkutan sampah kan gede tuh, dump truck ya, yang harus mengangkut sampah itu masuk ke kawasan wisata Pangandaran, sedangkan di kawasan wisatanya macet ya. Tapi kita dengan beberapa teman di pelaku usaha pariwisata Pangandaran seperti di jasa penyewaan motor, odong-odong, dagang kaki lima dan lain-lain, untuk menyiapkan tempat sampah di tempat mereka lapaknya masing-masing ya, sehingga sampah ini tidak berceceran di mana saja, dan juga aktif peran aktif dari teman-teman juga kita butuhkan. Seandainya memang ada tamu yang memang tadi disampaikan, kita tuh kesadaran kebersihannya masih kurang, itu untuk menegur mereka untuk membuang sampah pada tempat sampah yang mereka sudah tempatkan. Dari kami itu biasanya disiapkan bag gitu untuk sampah atau keranjang sampah di tempat atau di lapak masing-masing, dan mengimbau tamu supaya tidak buang sampah sembarangan. Itu yang kami lakukan. Setuju Pak bahwa sebetulnya tanggung jawab kebersihan ini bukan tanggung jawab pemerintah Pangandaran, tetapi tanggung jawab kita semua, termasuk Anda nih yang punya rencana akan menghabiskan liburan di Pangandaran nanti. Jangan sampai sampahnya dibuang kemana aja. Nah Pak, untuk masyarakat yang akan berlibur ke Pangandaran sekarang, apakah ada pesan misalkan lebih baik booking hotel dari sekarang, takutnya nanti kepenuhan, bagaimana Pak nanti masyarakat harus melakukan apa supaya bisa nyaman berlibur di Pangandaran? Oke, kalau untuk Natal dan Tahun Baru biasanya kita sudah betul-betul penuh ya, fully book. Makanya ya itu betul sarannya booking dari sekarang. Sekarang kan sudah zaman semua serba online ya. Bisa di OTA mereka booking dari sekarang. Ini tidak jauh beda dengan tiket kereta api kalau saya lihat. Tapi kalau di Pangandaran ini juga masih banyak objek wisata yang lain ya. Misalkan ada Karapia, ada Batu Hiu, ada Batu Karas, kemudian juga ada Madasari sekarang yang nanti di kawasan zona eksklusif untuk pariwisata. Di sana juga banyak hotel dan penginapan supaya okupansinya bisa merata, sehingga semua teman-teman di PHRI ini juga bisa merasakan bagaimana liburan ini bisa kita rasakan manfaatnya dan perekonomiannya meningkat secara merata di semua objek wisata di Kabupaten Pangandaran.
Ya, setuju Pak, bahwasanya Pangandaran ini luas gitu ya. Anda pemirsa bisa mengeksplorasi karena lautnya panjang, lautnya Anda bisa memilah bagian mana saja karena di sana kawasannya sangat indah, dan juga jalur pun Anda bisa melewati jalur pantai selatan, jadi tidak perlu lewat dari kawasan yang dari utara. Nah Pak, terakhir saja Pak, karena waktu kita sangat terbatas, pesan-pesan dari Bapak ketika berlibur di sana nanti apa saja Pak? Silakan Pak. Ya, untuk wisatawan yang akan datang ke Pangandaran, saya kira untuk pas tahun baru itu cuacanya antara kemarau dan mulai masuk musim hujan. Sehingga persiapan di pantai tetap ya, kalau mau berlibur ke Pangandaran, sunscreen-nya jangan lupa ya kan, kemudian mungkin kacamata hitam dan pakaiannya juga yang simple untuk di pantai. Tapi persiapan juga kalau seandainya memang nanti terjadi hujan ya di Pangandaran. Tapi biasanya orang-orang lebih suka kalau hujan tuh main di pantai, lebih asik kayaknya ya. Nah, kemudian kita Pangandaran ini secara infrastruktur jalan sudah bagus, penataan pantai juga sudah oke. Ya, jalur penghubung antar satu dan yang lain objek wisata yang lain juga sudah mulus. Ayo mari datang ke Pangandaran di saat libur Natal dan Tahun Baru dengan tetap menjaga rambu-rambu yang sudah disiapkan oleh petugas di pantai, dilarang berenangnya di mana, kemudian yang boleh berenang di mana untuk keselamatan kita semua. Dan juga perlu diingat bahwa batas berenang itu ada dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu masih diawasi oleh Lifeguard. Kalau di luar jam itu dimohon pada pengunjung untuk tidak melakukan aktivitas berenang karena Anda sudah tidak diawasi lagi oleh petugas kami. Begitu Kang Tegar. Baik, terima kasih Pak Agus Mulyana atas informasinya dan juga tipsnya nih yang mau berlibur ke kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Hatur nuhun, sehat-sehat terus Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa obrolan singkat kita bagaimana berlibur di kawasan Pangandaran, karena sebentar lagi kita akan menghadapi libur panjang akhir tahun. Setelah jeda kami akan kembali